Oke, ganti Paulis. Silakan Paulis, tanggapilah. Jangan dia tambah tersesat, dia berbicara ini kasihan dia punya diri kan tersesat. Karena ketika dia Jadi berbicara orang tidak akan dengar. Karena orang tahu kalau dia berbicara 10 12 yang salah. Kasihan dia punya diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Gitu. Silakan buat teman-teman. Tapi pagi-pagi itu sangat enak kalau diantar kopi teman sama istri tercinta kan. Yang satu antar kopi, yang satu antar kue. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Jeki Sambiring kata loading pelawak Glek. Jeki mengatakan saya pelawak saja tapi dia ketakutan untuk diskusi sama saya. Coba kau bilang sama Jeki itu. Kalau dia takut panggil dia punya pastor siapa itu. Dia punya pastor siapa? Subtono atau Sucipto itu. Atau Suporno atau siapa itu? Sugiono itu. Siapa itu teman-teman yang biasa dengan Jeki otak miring itu? Pastor siapa? Apa? Sucipto apa Sugiono itu siapa? Pastor siapa itu? Kau Pak bilang sama Jeki otak miring itu. Bilang kalau saya modal pelawak saja, dia takut lawan saya. Bagaimana kalau saya modal serius? Itu dia kan biasa partner sama itu. Dia punya pastor itu. Pastor siapa itu? Sugiono apa Sucipto apa Captikus itu siapa? Nah biasa kan kalau kalian bilang sama Jeki otak miring itu, bilang ujung-ujungnya dia itu mau PK. Jadi mereka itu mereka punya trik itu teman-teman, mereka mau PK. Kenapa mereka PK? Karena ketika kita tiktokan kita langsung skakster, sudah mati kutu mereka. Tapi kalau kita pakai PK-PK begitu, mereka punya waktu 5 menit untuk ngeles dari pertanyaan kita. Begitu. Tapi kalau coba kalau kita tiktokan, ditanya saya Yohanes 14:1 ada berapa yang harus kita percaya? Oh, terputar-putar dia dari Matius sampai Captikus itu. Pasti terputar-putar dia itu kalau kita tanya begitu. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Silakanlah kalian naik lah. Ya. Oke, Asem. Asem. Monyet, hidupmu gini amat. Kan, Selamat pagi, selamat pagi. Tuh kan ngamuk kan? Halo bang. Oten ini kalau lihat wajah saya mereka ngamuk. Halo bang. Ya, halo Bang, Timor Leste. Ya, selamat pagi, selamat pagi. Ya, Katolik Protestan. Iya, saya Katolik. Saya mau tanya aja bang. Tanya aja, tidak. Buka saya kamera. tanya tuh. Buka kamera, Oh, ya, buka boleh, kamera. Buka kamera. Tapi saya tidak tahu bahasa, saya tidak cukup ini abang. Tidak apa-apa, nanti saya sama-sama kasih pas bahasa saja. Sama-sama kita orang timur itu pasti aku tahu bahasa. Oke. Halo, Ya, bang. gimana? Selamat pagi ya. Bangunlah. Kenapa tidur-tidur begitu Ini lagi kita sakit sudah kan? malam ini. Saya mau tanya aja abang ah. Boleh tanya tuh abang. Boleh. Saya biasa nonton Silakan. abang punya, abang kan live itu saya biasa nonton ya. Masya Allah, siap. Saya mau tanya, ini abang, bahasa ini tidak cukup makanya saya takut bicara ini. Begini bang, akan Al-Quran itu kan sudah apa lengkap ya bang ya. Halo bang, Iya. Al-Quran itu sudah lengkap Silakan, ya. Bang. Ya. Ya, kalau saya tanya jawab ini, saya tanya abang jangan buka lagi kitab-kitab lainnya. Abang tanya jawab aja di Al-Quran, boleh tidak bang? Loh, kamu ini mau tanya jawab atau tanya-tanya? Atau Maksudnya saya kamu tanya yang abang, bertanya? abang jangan buka lagi Sekarang begini. kitab-kitab yang lain. Dengar. Jawab aja di Dengar. Al-Quran aja boleh kan? Dengar baik-baik. Ketika kamu bertanya, jangan kamu membatasi orang punya pertanyaan. Jangan kamu membatasi kalau orang begitu punya saya tidak- jawaban. Kalau begitu saya tidak tanya lagi abang. Coba seandainya saya kasih kebalik sama kamu. Saya bertanya tapi jangan kamu keluar dari kamu punya pemikiran, kamu cari di Bible.
Tuhannya Bunda Saya Maria tidak siapa? tahu Pasti bahasa, kamu bingung. makanya saya apa tidak tahu membahas agama. Tapi saya tanya aja abang, Kalau tanya kamu aja. bertanya, kalau kamu bertanya, silakan kamu bertanya. Tetapi kamu tidak boleh membatasi jawaban orang. Seakan-akan kamu Kan itu mau saya tanya aja abang, apa begini yang... abang. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar dulu. Ya, boleh boleh. Ini tumben Katolik kok rasa seperti Protestan begini ndak sopan. Tidak, saya tidak bahasa saya tidak lengkap, makanya saya tanya abang aja. Kamu dengar saya dulu. Ketika kamu mau bertanya kepada saya, jangan kamu batasi jawaban saya. Silakan apa yang mau kau tanya. Begitu. Kalau Kalau begitu kamu saya tidak batasi tanya lagi jawaban abang. saya, Saya tidak tanya lagi. Kalau Kalau kamu begitu saya tidak tanya lagi abang. Tidak saya tanya lagi. kalau kamu batasi jawaban saya, berarti kamu itu mau fokus jawaban saya itu seperti keinginan kamu. Tidak boleh begitu. Maksudnya begini abang. Saya maunya kan di Al-Quran yang jawab, jangan buku-buku lain lagi. Itu jawaban pertanyaan Saya saya. jawab dua. Di sini kita diskusi lintas agama. Ya, jadi ketika Kalau kamu bertanya abang berani sama saya, tantangan ini abang bilang, oke saya tanya aja, abang tanya jawab di Al-Quran aja, tidak ada lagi buku-buku lain. Itu aja, boleh tidak? Kalau boleh saya tanya. silakan apa yang mau kau tanya, silakan. Tapi jangan buku-buku lain ya bang. Silakan apa yang mau kau tanya, silakan. Begini bang, Al-Quran itu kan firman Allah ya, firman Tuhannya. Soalnya bahasaku tidak cukup, makanya aku tanya aja bang. Pakai Begini. bahasa hewan kalau tidak cukup. Tambah bahasa Begini, hewan Bang. kalau bahasa tidak cukup. Begini. Tapi abang jangan itu yang mau jawab kau di tanyakan? buku-buku lain ya, begini. Apa Pertanyaannya. yang mau kau tanyakan, silakan. Di Kristen kan kitab-kitab yang sebelumnya kan Tuhan datang untuk mengenapi semua sudah lengkap ya bang. Tidak ada seperti itu di mana kamu bertanya. Di mana seperti Kan itu ada kamu tulisan pikir di saya ini situ. bodoh kitab kamu? Kan ada Nggak tulisan ada. begitu, makanya kita Kamu bicara begitu aja Kamu tuh. tidak hargai ini. Apa ini? Saya punya gelar apa? PST itu peneliti sekolah teologi. Saya ini 13 tahun di Vatikan. Tidak, saya tanya aja. Saya itu bukan guru apa guru agama, maka saya tanya aja abang. Kau ini pikir cuma apa? Ternyata badan yang besar, otak yang kasih besar, bukan Iya, badan kita yang tidak kau tahu kasih bahasa besar. Indonesia bagaimana. Bagaimana abang? Terus dari tadi ini kau berbicara pakai bahasa apa? Bahasa semut? Begini, saya pertanyaan saya itu begini. Abang, kan kitab-kitab sebelumnya kan Tuhan datang untuk mengenapi sudah lengkap semua toh. Nah, terus Muhammad datang untuk menerima lagi wahyu. Tapi kenapa nama Muhammad itu tidak tertulis di kitab-kitab sebelumnya? Jawab dulu di Al-Quran aja. Itu aja pertanyaannya. Coba jangan komen banyak. Itu aja. Coba. Sabar dulu ya. Jangan komen banyak di Al-Quran aja. Jawab. Coba. Sudah? Iya, iya. Tutup kau punya tato itu. Sekarang orang tidak takut tato. Yang orang takut itu panuan sama kurap. Tutup tato tuh. Kau pikir saya Bang, tidak bertato? ini tidak kurang bang. Dia punya Ini akar tidak ada di kurap, bawah Bang. sini. Kau pikir? Kamu kurang. Dia pikir sekarang orang tidak takut tato. Saya Siapa kalau takut bertato kamu, itu anjing? sekalinya akar-akar. Kamu di jawab sini. dulu Nih, pertanyaan dia itu punya dulu. tato, dia punya Berani akar di jawab sini. pertanyaan. Jawab pertanyaan tadi itu. Diam Di Al-Quran dulu, aja. hei. Jangan pakai buku lain. Jangan pakai buku lain. Coba Oke, berani diam. jawab. Kan sudah saya bilang kan, dia yang Ya, bertanya, jangan, dia yang coba berani kesurupan. jawab dulu. Jangan pakai buku-buku lain. Di Al-Quran aja. Tidak ada itu. Tidak ada. Nama Muhammad tidak tertulis di kitab-kitab. Inilah Oten teman-temannya. Dia yang bertanya, dia pula yang kesurupan. Baru tadi saya bilang, kan? Jangankan di komannya. Kamu mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu sempurna. Mana ada sempurna? Tidak ada yang sempurna. Kitab kalian itu kalau kasih banding dengan kan dia kabur. Kitab kalian itu kalau kasih banding dengan rokok itu lebih sempurna, rokok sempurna itu. Kamu bernarasi. Kitab-kitab dulu kan sudah sempurna. Terus Nabi Muhammad menerima apa? Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan. Tetapi waktuku sudah tidak banyak lagi. Tetapi apabila roh penghibur itu dia datang. Maka dia menceritakan semuanya. Dia akan memberitahukan semuanya. Siapakah roh penghibur itu? Itulah Nabi Muhammad SAW. Contohnya sampai sekarang. Di mana Kristen ada syariat pernikahan? Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana di dalam Bible menceritakan mahar? Tidak ada. Bagaimana hukum-hukum adab-adab makan di dalam Bible? Tidak ada. Coba.
Bagaimana adab-adab masuk ke dalam rumah ibadah? Bagaimana adab-adab masuk ke dalam rumah orang? Bagaimana adab-adab silaturahmi? Tidak ada. Makanya karena tidak ada, akhirnya jadi biadab kali. Kamu mau bertanya kepada saya, setelah itu kamu membatasi jawaban saya. Seakan-akan kamu pikir agar jawaban saya ini sesuai dengan keinginanmu. Al-Quran datang telah menyempurnakan. Al-Quran itu kitab sempurna. Menurut Al-Quran, bukan menurut kau punya otak itu. Begitu. Tiba-tiba kau datang, kau bertanya sama saya, Al-Quran kitab sempurna, iya. Coba kamu cari tahu di situ siapa siapa istrinya Nabi Adam. Kau pikir itu biografi Nabi Adam itu Al-Quran? Bagaimana kamu ini? Kalau mau bertanya itu duduk diam, kita kasih dua jawaban. Supaya kalau ketika Al-Quran kamu tolak, berarti Bibel kamu juga harus tolak. Berarti tahu, Oten penolak Bibelnya sendiri. Kau yang bertanya, kau ulang yang kejang-kejang. Bagaimana kau ini? Ya, pasien selanjutnya. Ya, bagaimana Om bikin? Masih sibuk? Ustaz ada? Sudah lau? Ini baru pulang nih? Baru pulang? Pulang jam 5. Berarti bikin itu dah. Halo Bang. Ya halo, Jer, Katolik Protestan. Protestan Bang. Ya silakan open cam Bang. Di sini fardu ain open cam. Ada perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Jangan marah, akun baru Bang, belum banyak followersnya. Kau nih kalau naik ini kalau bukan menipu, mendusta saja. Ini saya undang kau itu, buka kamera tuh. Itu saya undang itu. Janganlah menipu-nipu di sini. Tidak bisa kalian tipu orang Islam. Kalau tipu jemaat boleh. Itu sudah bisa itu, sudah bisa. Saya tidak biasa tipu jemaat Bang. Cuma Kalau begitu buka kamera tuh, sudah saya buka. Buka kamera. Kau pilih buka kamera apa buka celana? Kalau saya tipu Coba. publik, ya bisa Bang. Oke, saya kasih dua pilihan sama Anda. Saya kasih dua pilihan sama Anda. Anda pengen buka kamera atau buka celana? Buka celana aja Bang. Nah, kan bukti Oten suka buka celana kan? Turun. Bukti kan? Nah, mana tadi yang bilang turun ayat turun celana? Buktinya Oten yang suka buka celana. Saya kasih pilihan sama dia, dia yang lebih memilih, kan? Dasar kan kalian buktikan begitu. Jadi Islam itu tidak perlu berbicara bukti, tetapi biarkan bukti berbicara. Kan ternyata mereka yang lebih suka buka celana. Kan? Yuk. Pasien selanjutnya. Ya. Ya, halo. Oh, Kota Mobagu. Katolik Protestan. Dorong lagi. Ya. Pasien selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Oding. Oh, waalaikumsalam. Siap. Ada yang mau disampaikan abangku? Silakan. Bisa foto ke Bang Oding? Kebetulan saya nyekan ke Oh, sama foto. Bang Oding. Oh, masya Allah. Foto boleh. Kebetulan Ya, gimana? silakan. Iya ya. Bang Oding masih di Ternate kah Bang Oding? Ini nanti saya bisa Masih. sempat kasih ke Bang Oding. Boleh. Bulan Bisa depan sih. baru saya mulai safari. Oke. Oh iya Bang Oding. Siap. Ya. Bang Oding. Sudah? Oke, assalamualaikum. Ya. Oke, waalaikumsalam. Silakan selesaikan dia punya administrasi di apa ya? Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Siap. Iya. Kan?
Coba bayangkan kalau satu kali foto 50.000, sudah masuk pagi-pagi 50.000, adalah rokok satu bungkus kan? Sebenarnya 50.000 screenshot, tapi karena tadi apa dia punya signal gangguan, makanya dia jadi 75.000 karena lama kan? Bercanda bang ya. Loading sehat-sehat ya, siap, makasih. Iya. Bayangkan coba, kalau 3.000 mata yang memandang, kan saya kasih turun harga saja. Pokoknya setiap orang yang naik itu foto itu 25.000. Harus 3.000 ini harus semua naik. Jadi kalau 25.000 kali 3.000 bisa Fortuner itu. Bagaimana kalau kita buka usaha begitu saja ya? Siapa yang siap mau jadi admin ini? Saya aja. 3.000 kali 25.000, jangan 50 nanti terlalu kaya saya kan? 3.000 kali 25.000 boleh itu ratusan juta itu kan? Gitu. Pasti. Bisa beli Fortuner itu bebas pilih warna, mau merah, putih, kan? Ya silakan buat teman-teman Kristen. Siapa nih Cukimai? Apa Cukimai? Luka Malai. Kau itu kalau kau tidak tahu apa-apa itu kau diam sudah. Kau diam sudah, kan? Aku adminnya please. Oh nanti kita musyawarahkan di kantor PST Loading. Pasi itu apa? Tidak tahu pasi itu apa. Mungkin bahasa Floresan. Ya. Stop kasih ide, nanti Pak Bom yang bikin duluan. Itu masalah duit itu tidak bisa dipungkiri karena mereka itu terjun ke dunia lintas diskusi agama itu karena memang uang yang mereka cari. Karena dia terbuktinya dari mana? Terbukti dari mereka dengan mereka saja saling baku gigit, saling baku seberang satu sama lain. Beda sama kita orang Islam. Kalau saya pribadi teman-teman, saya tidak meminta, tapi kalau dikasih saya ambil. Saya itu sulit. Selain kalau memang itu sudah sampai di leher begini itu baru saya bisa minta bantuan. Tapi kalau untuk minta itu mohon maaf saya ndak bisa. Tapi kalau dikasih saya ambil. Ya. Kalau dikasih saya ambil. Saya minta kepada Allah, nanti Allah yang gerakkan hati orang, begitu. Saya diajarkan seperti itu. Ngopi dulu. Jadi sama aja bang, sama bagaimana orang kasih kok. Begitu. Ngopi dulu, iya bang JJ siap. Iya, kita harus begitu dari dulu teman-teman. Walaupun jangankan itu di keluarga saya saja, ketika saya ada kesulitan dalam rumah tangga tidak pernah saya meminta begini, tidak. Lebih baik saya meminjam. Gitu. Makanya wajah-wajah saya ini paling dikenal di koperasi nih, pinjam habis menghilang. Ya. Kalau dapat uangnya jangan lupa tumbuhkan rambu lagi. Ini Alnar ini kalau tidak salah dia ini kalau tidak salah ini. Coba kalau saya dengar suaranya baru saya tahu ini. Kalau tidak salah dia ini orang Ambon atau penginjak Al-Quran itu. Ini. Si Alnar nih. Kalau tidak salah. Kalau tidak salah sih. Itu yang saya tahu. Ya kalau tidak salah. Cuman saya tidak tahu dia ini di Ternate apa di mana di Ambon ini. Kalau di Ternate ini demi Allah ini ya. Saya akan cari sampai dapat ini. Kalau di Ternate demi Allah gitu. Gitu. Karena kalau Islam itu lebih baik pribadi kami kalian hina daripada Allah dan Rasul. Jangan. Paham kan?
Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik diskusi, silakan. Pasien selanjutnya. Halo. Darmis Bintol. Iya, saya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Siapa? Ada yang mau disampaikan? Iya. Tajuknya Oten bingung dengan Bible. Sebab apa? Bible ni diorang sudah ubah-ubah, Pak. Diorang punya kitab sendiri ni. Itulah diorang bingung tuh kali. Jadi tidak selari dia punya dia punya ayat itu sudah banyak sudah diubah. Tidak sudah suci. Oke, Pak. Siap. Makasih, Pak ya. Biar ada Ya, Oten baru makasih. kita bahas. Siap, Pak. Oke. Oke. Sudah, so menimpa. Sisa cabut saja itu. Memeja kasih sorong sini. Minum kopi dulu. Iya, sekolah. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi, silakan. Ya teman-teman, semalam 2 hari kemarin saya rasa down. Kasih mas untuk kalau, oh iya. Biar Iya. apa? Kasih mas harus itu menjadi tuh, bikin tela menjadi sudah. Oh iya. Dia suka pindah tela kan. Iya. Aku panas lah. Ya silakan teman-teman, 2 hari kemarin saya tidak live karena memang kurang enak badan. Ini saja sudah rasa menggigil ya. Dan buat terima kasih buat teman-teman yang kemarin siapa ya? Buat teman-teman di bawah netizen yang tidak mau sebut namanya, terima kasih sudah bantu saya untuk buat studio ya. Insya Allah studio itu kita pakai untuk buat konten lagi nanti. Apabila ada offline-nya mau syahadat di sini, saya ini pengen cari oten-oten dekat-dekat sini tapi belum ada. Tidak ada oten-oten dekat-dekat sini. Seandainya saya dengan Pak Kingdom ini satu daerah teman-teman, saya akan setiap hari bertamu sama dia sampai dia punya gula dan kopi habis, serius. Seandainya saya sama Pak Kingdom ini satu daratan, saya akan setiap hari silaturahmi sama dia sampai dia punya beras habis. Sudah? Pagi Mas Bro. Hah? Juga ya. Lama nggak bersua kita. Apa Pak Kingdom? Iya, tunggu baroko dulu. Lagi sibuk apa tuh? Kenapa? Lagi sibuk apa? Lagi sibuk apa tuh? Di studio saya mau bikin dia punya bapak mau bikin dia punya plafon toh. Kan pakai plafon di atas. Biar kalau ngamuk-ngamuk oten di atas komal kan tidak terdengar dari tetangga, Pak. Bagaimana Pak Kingdom? Oke. Bye-bye Mas Bro. Saya kemarin kan lihat abang nih diskusi sama siapa tuh yang pakai ilmu dola-dola terus itu. Saya juga bingung ya sama dolanya abang sama dolanya si Al Hidayah. Kok dolanya kalian berdua ini yang saya lihat dola yang mungkin sudah disahadatkan begitu ya bang ya. Ya saya juga udah tahu. Yang pasti di sini Pak Kingdom. Sabar, yang pasti di sini berarti kuncinya begini Pak Kingdom. Kristen kan mengatakan bahwa segala teknologi ini dibuat oleh orang Kristen. Itu yang pertama. Berarti di sini membuktikan kalian itu kalau membuat teknologi itu ngawur minta ampun. Seperti ngawurnya ketika kalian menjelaskan tentang ketuhanan. Ngawur. Kan?
di tempat saya dia bilang Kristen salah. Di tempat kalian dia tidak bisa memilih Kristen karena kenapa? Karena Pak Pendeta yang buka itu. Paulis naik Paulis. Kingdom bikin masalah nih Paulis. Tapi kenapa Pak Kingdom ya? Pak Kingdom kalau mau menjelaskan tentang ketuhanan itu Pak Kingdom selalu sampai rela menjadi monyet itu coba. Itunya beredar loh, viral loh di Facebook itu. Sampai mereka bilang Bang Loding coba apa DM Pak Kingdom apakah sudah jadi monyet apa belum? Tuh. Kenapa Pak Kingdom sehingga mau menjadi gini Bang ya. Coba. Tadi kan Abang katakan bahwa Alkitab tidak mengajarkan bagaimana masuk ke rumah orang, tidak mengajarkan untuk memberi salam. Ya, saya bukakan satu ayat buat Abang di Matius 10 ayat 12. Matius 10 ayat 12 dan 13. Ya. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damaimu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damaimu itu kembali kepada kamu. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debu dari kakimu. Jadi di sini Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu punya adab ketika kita masuk ke rumah orang, kita memberi salam, ya, kita menyapa. Jadi ini adalah dasar pengajaran Yesus untuk kita Halo Bapak Uli. menghargai orang, mengasihi orang. Salam hormat. Salam hormat Pak Kingdom, salam hormat, selamat pagi. Selamat bertemu kembali penonton. Salam Pagi, hormat. abangku. Wah, sudah lama tidak melihat, mendengar suara penonton Bang Loding. Barang badanku agak sakit. Kusapa dulu penonton. Izin Bang Kingdom. Penonton, apakah kalian sehat-sehat semua? Janganlah kalian melihat Bang Kingdom itu berbicara, jangan bilang botol-botol lah. Tapi kalau memang botol, katakan saja botol. Tapi kalau tidak botol, katakan tidak botol. Izin Pak Kingdom, kita bercanda pagi-pagi lah untuk memberikan penonton di bawah hiburan sedikit, karena tidak ada artinya kita bertiga di atas ini jika tanpa penonton di bawah. Mungkin demikian. Lanjut Pak Kingdom. Terima kasih anak udah menerima Bapak naik kembali ke room ini. Terima kasih. Oke. Nah, ini Bang Loding, pantasan 2 hari kemarin saya nggak cari abang tapi nggak nemu abang nih. Sakit apa Bang? Badan-badan sakit semua. Oke. Badan sakit. Kalau begitu izinkan saya untuk berdoa buat Bang Loding ya. Supaya Tuhan memberkati abang dengan kesehatan dan kekuatan. Jangan. Supaya abang itu selalu fit. Lah, bagaimana kita ini kalau berdoa buat orang itu kan hal yang baik, ada berkat, iya kan? Makanya saya rindu berdoa buat abang supaya abang. Penyakit saya tidak hilang. Takutnya begini Paulus, ketika Pak Kingdom dia berdoa nih, doanya naik kan? Doanya naik, doa ini bingung. Bingung, mau ke Bapa, ke Yesus, apa Roh Kudus? Hanya doa saling diskusi kan? Berarti ini penyakit saya dia tertahan. Bangking. Kalau begitu jangan Bangking, jangan sampai dia lari. Ya. Sampai dia lari miring, anak Loding tidak sembuh malah semakin parah Bangking. Pak Ulis sama Bang Kingdom diskusi dulu ya. Saya mau ini bikin studio plafonnya bantu Bapak. Hah? Ya. Soalnya plafon. Janganlah saya ini naikin karena saya mau. Ya. Bang Loding,
Saya mau Oh. bertanya satu hal buat abang nih. Ya, karena saya juga mau belajar kebenaran di dalam Quran. Kan Bang Loding bilang kebenaran itu di dalam Quran, di dalam Allah kan. Makanya saya mau bertanya nih. Apa yang mau ditanyakan? Karena selama Pasti orang ini mau bikin saya pertanyaan, naik ke- saya tanya. Dari kemarin tidak tanya. Sebentar dulu, jangan dulu pergi, dia nggak akan kabur itu platform. Jadi gini, abang, selama ini abang di Komal abang ini hampir tidak pernah membahas Quran. Nah saya pribadi naik ke rumahnya abang, ke Komalnya abang ini karena saya pengen belajar kebenaran yang ada di dalam Qurannya abang, Oke, baik. supaya Kita- saya pribadi dan Iya, teman-teman dengar, Kristen dengar. juga tahu. Oke, sabar. Oke, Ya. sabar. Kenapa? Oke. Al-Quran itu adalah kitab petunjuk, bukan kitab yang untuk debat-debat. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran. Jadi yang dibahas itu kitab keraguan-raguan yang banyak kira-kiranya itu. Kenapa tidak bahas Al-Quran? Karena tidak ada lagi keraguan. Kalau Anda mau mencari kebenaran, ayo saya bimbing Anda mencari kebenaran. Begitu. Tapi kalau Anda bilang mau bahas Al-Quran, Al-Quran itu tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah sudah menantang. Jika kamu ragu, dengar baik-baik. Jika kamu ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, maka buatlah satu surat semisal mungkin dan ajaklah penolong-penolongmu dari kalangan manusia dan jin untuk membantumu. Itu tantangan dari Allah. Terus apa yang mau kita bahas? Apa yang mau kita berdebat di situ? Tidak ada lagi keraguan. Coba, Anda terima, alhamdulillah. Tidak terima, ya tidak apa-apa. Tetapi yang kita bahas ini, bagaimana bisa tertulis hamba tetapi Anda menjelaskan Tuhan. Makanya saya selalu memberikan analogi. Ini sudah tertulis HP. Datang seorang pendeta menjelaskan, oh itu TV. Baru dia berbicara kepada orang yang berakal. Seandainya di dalam Al-Quran tertulis bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Terus penjelasan saya dia adalah utusan Tuhan. Itu kita perdebatkan. Anda mau tanya dari aliran manapun, Salafi, NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, LDI, MTA. Anda mau tanya Nabi Muhammad adalah Nabi, Allah adalah Tuhan, kiblat Ka'bah adalah kiblat, kitab suci adalah Al-Quran. Selesai kita. Cara untuk sampai kepada Tuhan itu masing-masing berbeda. Ibaratnya saya Pak Ulis Bang Kingdom, kita mau ke Jakarta. Pak Ulis lewat pesawat, saya lewat darat, Bapak Ulis Bapak Kingdom lewat laut. Tetapi tujuan kita satu, sama-sama kepada Allah dan Rasul. Begitu. Tapi kalau yang kita perdebatkan itu yang bagaimana bisa tertulis hamba Tuhan. Saya kasih 10 ayat ya. Kisah para Rasul 4:27 Yesus hamba Tuhan. Kisah para Rasul 3:13 Yesus hamba Tuhan. Yohanes 17:3 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8 Yesus penyampaian firman Tuhan. Yohanes 15:15 Yesus mendengar firman dari Tuhan. Yohanes 5:37 Yesus diutus oleh Tuhan. Yohanes 11:42 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 12 nomor 50 Yesus utusan Tuhan. Matius 11:25 Yesus berdoa kepada Tuhan. Matius 12:15 sampai 18 Yesus hamba Tuhan, Yesus hamba pilihan Tuhan. 10 ayat menceritakan Yesus hamba Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Datang Pak Pendeta cuma modal ludah dan lidah mengatakan dia Tuhan. Coba. Bagaimana bisa kalau ini sudah tertulis handphone, tetapi datang seorang pendeta menjelaskan ini televisi. Baru Anda berbicara kepada kami orang Islam. Orang yang dimana selalu berpikir, afala taqilu. Bukankah kamu tidak berpikir? Datang Anda cuma modal perpuluhan. Oke, udah. Cuma modal bayi laki 3 nomor 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan perbandarahan ke rumah Tuhan. Pujilah aku dan akan kubungkah tingkat-tingkat berkatmu. Amin. Jadi kalau Anda mau belajar Al-Quran, orang kalau mau belajar itu masuk sekolah dulu baru belajar. Kalau mau belajar Al-Quran, ayo angkat tangan. Asyhadu. Yuk. Jadi Dia begini tahu nih. Pak Udah. Bang King. Siap. Bang King, Siap. begini Bang King, maksud Bang Loding itu Al-Quran itu kompas, tidak perlu dibahas, apalagi ikut saja arahnya, tidak perlu dibahas, itu kompas. Kalau kapal baru Nggak bisa usah kita dibahas. bahas. Ini betul.
Betul. Lihat Pak Uli sampai sekarang tidak mau ikut Kompas, bikin Kompas sendiri. Makanya tersesat kiri kanan. Ya? Ini. Oke. Jadi gini Bang Loding, abang gini ya, Bang ya. Karena saya temukan bisa dibilang 75 sampai 80% abang selalu hanya bahas Alkitab. Nah, bagaimana kami Kristen yang tidak tahu bahasa Arab, yang tidak pernah membaca Quran, kami bisa tahu isi kebenarannya. Jadi jangan abang berkata bahwa seperti Bang Ulis berkatakan bahwa itu sudah Kompas, jadi ikuti saja. Itu ibaratnya kita akan membeli kucing dalam karung. Kita berpikir bahwa di dalam karung itu kita beli. Oke, baik. Saya kasih sedikit, izin sedikit, ya, izin sedikit. Yang pertama kenapa? Yang pertama kenapa Anda tidak tahu baca Al-Quran? Karena yang pertama Anda Kristen. Yang kedua Anda tidak mau belajar. Silakan Anda belajar Al-Quran. Dengan niat Anda mau cari Al-Quran itu ketika Anda buka untuk mencari kebenaran, insya Allah Anda mendapatkan kebenaran. Tetapi jikalau Al-Quran Anda membuka untuk mencari kesesatan, maka Anda akan disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tergantung niat Anda. Makanya kami orang Islam itu niat itu sebelum beramal, sedang beramal dan selesai beramal. Itu kami berniat. Terus kenapa sekarang Kristen itu yang dibahas Bible? Karena musuh yang nyata kalian adalah Bible. Musuh kalian yang sebenarnya adalah Bible, bukanlah Al-Quran. Contoh Pak Ulis ya. Pak Ulis tolong jadi moderator, tolong jadi wasip. Ini satu contoh. Kalau dia bisa kasih dalilnya saja, jangankan satu ayat, sepanggal saja. Sepotong ayat. Sebagaimana Yesus meminta sepotong ikan goreng. Sepotong ayat saja. Dia kasihkan saya, itu saya kasihkan dia mulai dari sekarang Pak Kingdom kalau naik di komal saya, bertanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya tidak akan tanya balik sama dia, tapi tolong kasih saya sepotong ayat. Kristen artinya pengikut Kristus. Apa yang diikuti dari Kristus? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Kita ambil pengajaran. Carikan saya di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya sampai sehingga sekarang orang Kristen menuhankan Yesus. Kalau sekarang orang Kristen menuhankan Yesus, berarti murid-muridnya dulu pernah menuhankan Yesus. Dan dari mana murid-muridnya bisa menuhankan Yesus? Karena dapat pengajaran daripada Yesus. Mintakan saya sepotong dalil di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dia. Kalau pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada Allah Bapa, ada dalilnya. Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah saja engkau berbakti. Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, bukan orang Kristen. Ya, orang Israel. Tidak ada tanda kurung situ tambah Kristen, oten tidak. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ada dua dalil pengajaran. Ku kasih Anda, carikan saya sepotong dalil saja di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya. Pengajarannya, silakan. Pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya. Yang ada itu Yesus mengajarkan itu berdoa itu, ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Yesus mengajarkan berdoa kepada Bapa. Pendeta mengajarkan berdoa kepada Yesus. Pantai Yesus mengatakan apa? Nyala kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Babi. Carikan saya satu dalil. Oke. Kalau ada, baik, Bang. Kalau ada saya rubah rumah saya jadi gereja. Carikan saya satu dalil. Doamu terkabul nanti, Bang. Oke. Bang King. Oke, sebentar, sebelum abang jawab, sebentar. Saya kasih sedikit analisa dulu untuk Bang King, untuk analogi. Sebentar ya, Bang King. Aku ingin kasih sedikit untuk Bang King ini, hati-hati berbicara dengan Pak Loding ini karena kulihat semakin hari ini bukan lagi Loding yang berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam dia yang berbicara. Hati-hati ya, Bang King ya. Oke, Paulis, jangan sembarang menggunakan istilah Roh Kudus buat orang yang nggak percaya Roh Jangan Kudus. kau fokus serang Paulis, kau fokus jadikan sepotong dalil di mana pengajaran Yesus untuk menyembah kepada
Pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bahwa bertuhan kepada dirinya. Jadi- Kau fokus cari ayat itu. Gini. Kalau tidak ada, Ya, jangan dulu gini kau sebentar, turun, Bang. jangan dulu kau turun dari Karena koma sampai dapat, ya. Paulus kan yang nyerempet nih. Paulus yang nyerempet nih, ya. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang kudus, pribadi yang benar, dan tidak akan sembarang untuk masuk di dalam orang yang tidak mengakui dia. Hati-hati Paulus ya, hati-hati ya. Tuhan itu tidak kompromi juga ya. Jadi perkataan kita akan dijadikan dasar untuk kita dihakimi. Karena Yesus juga mengajarkan bahwa Alkitab mengatakan bahwa kita akan dihakimi berdasarkan perkataan kita. Ya. Jadi kita harus berjaga-jaga dengan lisan kita. Oke, Abang, sedikit, Bang Loding. sedikit. Oke, sedikit saya tanggapi saja. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang menuntun kita untuk mengatakan segala perkataan yang benar. Jadi apabila setiap manusia yang berkata tentang kebenaran, itu dia dituntun oleh Roh Kudus, bukan dituntun oleh roh sembarang. Jadi aku mengatakan berhati-hati berbicara dengan anak murid. Semakin hari aku melihat ada Roh Kudus yang menuntun dirinya. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran dari Tuhan. Itu untuk menuntun kita untuk berkata-kata tentang hal-hal yang benar. Demikian. Sebenarnya simpel. Oke, baik Pak Paulus. Sabar, Pak. Ya. Ya, izin sedikit. Sebentar, Izin nanti Sebenarnya sebentar. simpel. Sabar, iya sedikit saja. Roh Kudus itu yang membimbing orang di dalam kebenaran. Jadi siapa saja yang berbicara kebenaran, maka dia dibimbing oleh Roh Kudus, kan? Nah, kalau Pak Kingdom ini kan kemarin sudah, kalau saya jadi monyet tidak apa-apa, berarti Anda dituntun roh monyet. Coba, saya mau lihat Anda Oke, berbicara jadi, oleh Roh Kudus. Paulus- Dengarkan dia, Paulus ya. Kita dengarkan dia. Oke, silakan. Saya mute. Oke, baik. Jadi Bang Loding, tadi kan Bang Loding bertanya di mana Yesus mengajarkan untuk menuhankan dia, ya. Gini Bang Loding ya. Selama Yesus berada di dunia ini, dia tidak pernah memberikan statement bahwa akulah Tuhan sembahlah aku, tidak. Ya. Bahkan Yesus juga tidak mengatakan bahwa akulah guru, akulah nabi, akulah rabi, akulah raja, ya. Tetapi orang-orang sendiri yang memberi pengakuan kepada dia. Orang-orang yang mengatakan bahwa engkau guru, engkau rabi, engkau nabi, ya. Orang-orang yang mengatakan engkau Tuhan. Karena apa? Karena mereka melihat pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Mereka melihat apa yang Yesus ajarkan. Sehingga mereka itu dengan hati mereka mengatakan bahwa engkaulah guru, engkaulah rabi, engkaulah Tuhan, engkaulah nabi. Jadi dari pekerjaan dan pengajaran itulah orang bisa melihat siapa itu Yesus itu. Ya, dan Bang Paulus, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, dan ketika orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu akan memberikan kesaksian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kalau ada yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, apakah dia punya Roh Kudus? Saya katakan bahwa tidak ada Roh Kudus di dalam orang yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena tidak mungkin Roh Kudus itu adalah rohnya Allah yang akan menolak ketuhanan Yesus. Nggak mungkin, Abang. Jadi jangan berpikir bahwa semua orang yang berbicara atas nama kebenaran, atas nama kebaikan, lalu dia itu berbicara atas nama Roh Kudus. Enggak. Jadi jangan kita mengasumsi bahwa orang yang berkata benar, orang yang berbicara benar, maka dari situ dia punya Roh Kudus, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita manusia itu kan ada dalam hati kita ada hal yang baik, hal yang jahat. Hal yang baik itu ketika kita bisa melihat sesuatu dan kita berkata-kata hal yang baik. Tetapi apakah di dalam diri semua manusia itu ada roh Allah, ada Roh Kudus? Tidak. Makanya Alkitab mengatakan tidak selamanya roh itu berdiam di dalam manusia. Karena manusia itu ya yang kotor, jahat. Jadi gini bahwa kita harus menjaga lisan-lisan kita.
ketika kita berlihat tidak sesuai dengan apa yang tulis di dalam Alkitab, apalagi kita mengatasnamakan roh kebenaran, roh kudus, nah itu tanda tanya besar nanti abang ya. Oke, Saya Bang, menghargai oke, Bang Bang. Loding, Aku, makanya saya bilang sama Bang Loding juga, saya mau belajar Oke, kebenaran aku- yang aku- ada di dalam Quran ya. gini, Sama gini, seperti ini King, abang, aku sorry, nanggapi saya, sedikit. ini ada 4.000 ya. Aku nanggapi sedikit tentang abang berbicara tentang roh kudus ini. Abang Oke, roh kudus. Sebentar bang, Sebentar. karena ini Bang Loding, Saja, Bang jangan- Loding kan udah datang lagi. Iya, Kasih Pak Ulis sebentar. dulu, jangan Oke, kita baik. ambil panggung, kasih Pak Ulis sedikit, Anjing, silakan Pak aku Ulis. nanggapi sedikit dulu. Aku nanggapi sedikit tentang statement Anda tentang roh kudus. Itu roh iblis, itu roh pendusta. Itu namanya orang yang dusta, orang yang punya keinginan yang jahat. Itu roh yang tidak benar. Sementara roh kebenaran atau roh kudus itu setiap orang yang berkata-kata tentang kebenaran, kejujuran yang dia sampaikan, itu dia dituntun oleh roh kudus. Itu ada yang lain, itu roh yang menonton. Apabila Pak Kinggong mengeluarkan perkataan dusta, perkataan bohong, perkataan menipu, itu Pak Kinggong sementara dituntun oleh roh iblis atau roh jahat itu, atau roh ketidakbenaran itu. Tetapi apabila saya dan Loding dan semua penonton di bawah menyampaikan typingan-typingan yang benar, itu orang-orang itu sementara dituntun oleh roh kudus. Itulah pengertian dari roh kudus itu sendiri, Pak Kinggong. Terima kasih Pak Kinggong. Itu aja sih. Merajuk dia, langsung merajuk dia. Merajuk. Oh. Mute, dibuka mute. Buka mute-nya. Ya. Makanya saya bilang Pak Ulis, ini Alkitab sendiri yang berkata loh Pak Ulis, bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang memiliki Roh Kudus, gak mungkin dia menolak ketuhanan Yesus. Nah, Bang Ulis sendiri juga menolak bahwa Yesus bukan Tuhan. Ulis mengaku bahwa Bang Ulis ini Oke lah Pak Kinggong. punya Roh Kudus. Sebenarnya Oke, aku langsung bantah saja, aku langsung bantah saja sih, aku langsung counter aja. Abang Kingdom diam sedikit lagi, aku perjelaskan lagi. Yesus nggak mungkin. Oke, ganti Pak Ulis, silakan Pak Ulis, tanggapilah. Jangan dia tambah tersesat, dia berbicara ini kasihan dia punya diri kan tersesat. Karena ketika dia berbicara orang tidak akan dengar. Karena orang tahu kalau dia berbicara 10-12 yang salah. Kasihan dia punya diri sendiri. Kasihan Jadi dia punya diri sendiri, dia begini punya Bang Kingdom, begini Bang Kingdom. Pernahkah abang mendengar Yesus mengatakan begini, janganlah engkau bersumpah demi langit atau demi bumi, karena langit adalah tahta Allah dan bumi adalah tumpuan kakinya. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak punya kuasa untuk memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Janganlah bersumpah demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota suci raja besar. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Dengan demikian saya ingin mengatakan kepada Pak Kingdom, setiap orang yang berkata bohong itu adalah roh ketidakbenaran atau roh iblis atau roh si jahat. Tetapi apabila orang mengatakan sesuatu yang benar itu adalah berasal dari Roh Kudus atau roh kebenaran itu sendiri Pak Kingdom. Jadi jangan Pak Kingdom lari kepada satu fokus saja. Kalau orang yang mempunyai Roh Kudus itu adalah setiap orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Sementara tidak ada data secara eksplisit yang Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Jika saya mengatakan sesuatu yang tidak tertulis, saya itu adalah pendusta, saya itu adalah iblis itu sendiri. Makasih Pak Kingdom. Jadi gini ya Bang Ulis ya, walaupun tidak secara eksplisit Yesus berkata, akulah Tuhan Allahmu, ya. Tetapi kalau dari ayat-ayat yang mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus katakan bahwa akulah yang awal dan yang akhir.
Yesus katakan bahwa aku berkuasa mengampuni dosa, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkata, aku mengutus malaikat. Kira-kira menurut abang, semua perkataan Yesus itu merujuk kepada siapa? Kalau kita berbicara tentang kriteria menjadi Tuhan, Tuhan itu pencipta. Yesus katakan, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalau kriteria Tuhan itu mengampuni dosa, Yesus berkata, anak manusia berkuasa ampuni dosa. Kalau kriteria Tuhan itu mengutus nabi, mengutus malaikat, Yesus berkata, aku mengutus nabi, aku mengutus malaikat. Jadi jangan berpikir, harus butuh ada pengakuan dari Yesus, akulah Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu ya Bang ya, Pak Ulis ya. Tidak ada tertulis secara eksplisit Allah mengatakan bahwa akulah Allah, sembahlah aku, tidak. Ya, karena yang meminta untuk disembah itu hanya iblis. Iblis itu meminta untuk disembah. Contoh, ketika iblis mencobai Yesus, iblis meminta supaya Yesus sujud menyembah kepada dia. Tetapi apa kata Yesus? Ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allahmu saja yang kau harus sujud menyembah. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, ngapain Yesus memakai ayat itu untuk mengcounter iblis? Kan bisa saja iblis berkata, memang ada tertulis, aku harus menyembah Tuhan Allahmu. Tetapi kamu siapa? Kamu kan bukan Tuhan. Lalu kenapa kamu pakai ayat itu? Secara logika saja abang, kita orang Indonesia membaca tulisan bahasa Indonesia, orang yang belajar bahasa Indonesia, dengan statement seperti itu, kita sudah bisa harus menganalisa. Ya, kalau saya iblis ya Bang ya, contoh ya. Terus saya mencobai abang sebagai Tuhan Yesus ya. Yang saya cobai kan abang. Lalu ketika abang mengatakan bahwa ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allahmu saja yang kau harus sujud menyembah, saya akan berkata kepada Bang Ulis, Bang Ulis, memang betul ada firman yang mengatakan bahwa saya harus menyembah kepada Tuhan Allah. Tetapi kamu siapa? Kenapa kamu memakai ayat itu? Saya akan kejar Bang Ulis terus. Oke Bang King. Oke Bang King, jangan terlalu panjang. Aku langsung menanggapi saja apa yang Bang King dong katakan. Aku ingin mengatakan kepada Bang King dong, marilah kita mengikuti apa yang telah dikatakan Yesus dalam beberapa doa. Lebih khusus dua ayat yang aku mau sampaikan. Di dalam Matius 11:25, Yesus bersyukur kepada Bapa. Itu menandakan bahwa semua manusia harus bersyukur kepada Bapa, termasuk Pak King dengan saya. Yang pertama, berusahalah untuk mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Dia bersyukur kepada Bapa, marilah kita bersyukur juga kepada Bapa sesuai pengajaran Yesus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam Matius 23 ayat 9, dia mengatakan, janganlah kamu menyebut seorang pun di muka bumi ini sebagai Bapa. Hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Pada saat Yesus mengatakan ayat ini, posisi Yesus di bumi. Dengan demikian, dia ingin mengatakan kepada Pak King dong, bahwa bukan aku Bapa yang di bumi, tetapi Bapamu ada di surga. Begitu loh. Perhatikan ayat itu dan cernakan baik-baik Pak King dong. Aku ingin mengatakan sekali lagi, di dalam Matius 23 ayat yang ke-9 itu Pak King dong, dia mengatakan, janganlah engkau menyebut seorang pun di muka bumi ini sebagai Bapa. Hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Pada saat Yesus mengatakan perkataan teks firman ini, Yesus itu sementara di bumi. Dia ingin mengatakan kepada Pak King dong, hanya ada satu Bapamu di surga, bukan aku yang di bumi. Secara tidak langsung dia mendeklarasikan bahwa dia itu bukan Bapa sendiri. Coba ditanggapi Pak King dong, aku ingin mendengar penjelasan yang lebih bagus untuk membuka wawasan berpikirku ini. Silakan Pak King dong. Benar apa kata abang, Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Ya, Yesus itu bukan Bapa. Yesus adalah anak. Dia adalah Sang Firman. Bapa adalah Bapa. Betul. Dan ketika abang kan sendiri sudah mengatakan, ketika Yesus mengatakan demikian, dia akan berbicara kepada orang-orang Yahudi. Ya, dan dia berbicara atas dirinya sebagai kemanusiaan. Dia datang sebagai manusia. Makanya dia mengajarkan hanya ada satu Bapa yang ada di dalam surga. Yesus tidak mengakui akulah Bapa itu kan? Karena dia datang itu sebagai anak dan dia adalah Sang Firman. Jadi betul apa kata Yesus. Maka Yesus berkata, Bapa memiliki hidupnya sendiri, anak memiliki hidupnya sendiri. Tetapi satu hal yang abang lupa, ya, pengajarannya yang dilanjutkan oleh para rasul, di mana
dikatakan, ya Petrus mengatakan bahwa jikalau ada seseorang yang tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, dia bukan datang dari alam, ya. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Dia adalah pribadi yang berkuasa. Dia tidak akan mungkin menyangkali Sang Firman sebagai bukan Tuhan. Tidak akan mungkin. Ya. Makanya ini saya juga heran, sorry Pak Ulis ya, sorry. Kita sebagai sesama anak Tuhan, orang Kristen, tapi saya juga heran, ya. Kok abang sebagai orang Kristen apa yang diajarkan dikotbahkan oleh pendetanya abang? Apakah pendetanya abang mengkhotbahkan di gereja bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Jadi gini, oke. Atau ini analisanya abang sendiri? Oke gini, abang ingin bertanya tentang itu hal yang menarik, itu hal yang menarik. Aku dibesarkan dari seorang keluarga Kristen. Mama bapakku itu memang aktifnya di terus. Pokoknya tidak ada hari tua mama bapak itu di gereja terus. Dan aku memang diajarkan memang betul-betul itu kalau Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi entah kenapa saya bergelut dengan dunia kehidupanku, aku meneliti dan membaca kitab. Maka hatiku sendiri mengatakan hal itu. Nah, begitu banyaknya ayat-ayat yang terbentur kontradiksi antara satu yang lain, sehingga aku meneliti dan aku sampai kepada titik bahwa memang kalau menyembah bukan menyembah kepada Yesus, tetapi berpusat kepada Bapa. Karena kenapa? Yesus sendiri mengatakan, mintalah kepada Bapa segala sesuatu di dalam namanya. Minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, minta. Karena kenapa? Konteksnya begini di dalam Yohanes 14 ayat 10, aku dan Bapa, tidak percaya engkau aku dan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Segala sesuatu yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Dengan demikian Pak Kingdom, dia mengatakan mintalah kepada Bapa di dalam namaku, bukan minta kepada dia. Demikian Pak Kingdom. Baik. Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, ya, satu di dalam hakikat. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Makanya Yesus katakan, ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Makanya Ibrani 1 ayat yang ketiga, ya. Dan juga ya Filipi 2 ayat 6. Jadi semua ya kepenuhan kealahan itu ada di dalam pribadinya Yesus, di dalam kemanusiaannya. Makanya segala sesuatu yang ia kerjakan membuktikan bahwa ia adalah pribadi Allah itu sendiri, yang ditulis oleh Yohanes 1 ayat 1, dan dia adalah pencipta, Yohanes 1 ayat 3. Dan ketika jangankan abang, kita manusia yang lahir sekarang, para murid-murid Yesus yang hidup bersama Yesus setiap hari, makan bersama-sama Yesus, tidur bersama-sama Yesus, ya. Yesus melakukan semua mujizat itu. Apakah saat itu mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Bahkan mereka itu belum percaya. Ya, maka Yesus katakan bahwa ada di antara kalian tidak percaya. Makanya ketika ia bangkit, nah disitulah baru murid-murid itu mata mereka terbuka. Ya, contoh kayak Thomas. Thomas itu adalah orang yang tidak percaya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus dan dia melihat bukti, baru dia percaya. Lalu dia mengatakan bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Thomas memberi pengakuan penyembahannya dia kepada Yesus. Apakah Yesus menolak? Apakah ketika orang-orang berkata kepada Yesus, ya, memanggil Yesus itu Tuhan, lalu Yesus katakan kepada mereka, aku bukan Tuhan. Ketika Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, apakah Yesus berkata kepada Thomas, aku bukan Tuhan? Iblis sendiri ya, berkata, engkau anak Allah yang maha tinggi. Yohanes Pembaptis juga memberi pengakuan, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Oke bang, gini apa? Jangan terlalu panjang, penonton bosan juga. Kenapa abang berbicara anjing abang marah-marah itu? Abang salah mau ngomong apa sampai anjing marah-marah itu?
nggak apa-apa Bang Olis. Oke, gini bang, Nggak apa-apa Bang Olis ya. gini bang. Aku Abang, sebentar Bang. Saya sebentar, saya 1 menit. Saya 1 menit karena saya sudah mau pergi kerja. Sebentar, 1 menit. saya kasih narasi sebentar dulu. Abang nanti baru abang nanggapi, baru kita sudahi. Tetapi apa? Saya harap perbincangan antara saya dan abang ini bukan suatu perdebatan yang harus ada. Abang kurang hati, saya kurang hati. Bang, untuk sekedar untuk saling melengkapi, menambah pengetahuan. Untuk menambah pengetahuan, saling melengkapi aja sih. Saya tidak mau bahwa saya dengan abang itu ada hati yang kurang antara satu dengan yang lain. Boleh seperti itu, Bang King? Gini Bang Olis, saya untuk membenci orang, saya nggak membenci. Tetapi ketika saya menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka saya akan berbicara keras ya. Oke. Makanya saya selalu berbicara, kita boleh bicara keras tapi jangan kasar. Makanya saya juga nggak suka dengan yang kasar. Oke. Kalau begitu itu oke, no problem. Oke, sudah oke. Sekarang begini Bang King, ada hal yang menarik yang aku temukan di dalam Yohanes 14 ayat 1, 2, 3. Di situ dikatakan begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu konteksnya seperti itu. Aku ingin bertanya kepada Pak King, kalau percaya kepada Allah dan percaya kepadaku, kalau itu adalah Allah, berarti di situ ada dua Allah. Itu gimana caranya Bapak menafsirkan ayat itu? Baik, Abang. Yesus berkata, percaya kepada Allah dan percayalah kepadaku. Itu berbicara tentang relasi antara Bapa dan Yesus sebagai Sang Firman. Makanya Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, jadi karena Yesus itu adalah Sang Firman. Firman itu adalah kepunyaan Bapa itu sendiri juga. Jadi ketika kita berkata bahwa kita percaya kepada Allah, lalu tidak percaya kepada Firman, ya, karena kita harus pahami dulu, Firman di sini dalam iman Kristen itu memiliki 3 makna, ya, yaitu Firman Logos, Firman perkataan, yaitu Rhemata, dan Firman Graphe, ya. Ketika kita berbicara tentang Firman Logos yang adalah pribadi, karena di situ kata benda, ya, dan ketika Sang Logos itu menjadi perkataan, lalu kita tidak percaya kepada Rhemata perkataan itu, maka kita juga tidak akan percaya kepada Bapa. Makanya Yesus katakan, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Itu berbicara tentang relasi antara Bapa dan Sang Firman yang adalah satu, yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Yohanes 17 ayat 3 juga mengatakan demikian. Hidup yang kekal itu ialah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi mengenal Allah Bapa Sang Sumber harus setara dengan mengenal Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu adalah Sang Firman itu sendiri. Bagaimana engkau berkata percaya kepada Allah, lalu engkau tidak percaya kepada perkataannya, firman-Nya? Oke, makasih Bang King. Jangan panjang-panjang. Aku langsung potong aja. Maksudku begini Bang King. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, ya, itu ada perbedaan antara Bapa dan Anak itu sendiri, ya kan? Menurut aku, Bapa itu adalah Allah itu sendiri, sementara Anak itu adalah petunjuk jalan. Dia adalah petunjuk firman yang menunjukkan kita jalan, makanya adalah jalan kebenaran. Oke. Sebentar, gini. Sebentar sedikit aja. Gini. Enggak. Gini sebentar Bang. Sedikit aja langsung abang. Saya sebenarnya nggak mau berdiskusi dengan sesama Kristen itu di room Islam, saya nggak mau. Karena tujuan saya naik itu seharusnya saya mau berdiskusi dengan teman-teman Islam, ya. Kalau berbicara tentang kebenaran di dalam Alkitab, saya sudah tahu kebenaran itu. Karena ada klaim bahwa teman-teman Islam mengatakan bahwa Islamlah yang benar, agama yang benar, kitabnya yang benar. Makanya saya pengen tahu, pengen belajar kebenaran yang ada di sana. Karena selama ini Bang Loding dan teman-teman selalu lebih banyak membahas Alkitab. Lalu bagaimana Kristen itu, kita Kristen itu bisa tahu kebenaran yang ada di dalam Quran kalau tidak dibahas? Sekarang begini, Anda mengatakan bahwa Anda tidak mau berdiskusi dengan
Kristen. Anda mau berdiskusi dengan Islam karena niat Anda mau berdiskusi dengan Islam. Sementara kepahaman saya tentang Bible Anda sama dengan saudara Kristen Anda di bawah Paulus. Oke, baik. Maka ketika Anda berdiskusi dengan Paulus, itu sama saja Anda berdiskusi dengan saya. Berarti aku dan Paulus adalah satu, tapi satu komal. Sebagaimana Yohanes 10:30. Benar Paulus? Nah, kalau Anda mengklaim bahwa ajaran Anda itu benar, sementara ada saudara Kristen Anda yang membantah narasi Anda. Dan saya tidak membantah narasi saudara Kristen Anda, karena narasi dia sejalan dengan saya. Coba. Mending Anda cari alasan untuk jemput istri, biar bisa diturunkan. Jadi gini Bang Dan Loding. selesai. Oke, Bang oke. Loding, sebenarnya saya ini pengen tanya tentang Quran ya. Tetapi karena sudah kepotong dengan abang memanfaatkan Bang Ulis untuk berdiskusi sama saya, sehingga saya tidak punya kesempatan untuk bertanya Quran. Tetapi nanti ya sebentar kalau saya ada waktu Anda mau lagi. bertanya apa? Silakan bertanya. Sudah saya bilang tadi, Anda mau bertanya, silakan bertanya. Ya, karena ini waktunya sudah tidak bisa lagi. Jadi sebentar saya pamit turun dulu, saya harus OTW ke tempat kerjaan ya. Nanti kalau kerja Oke. baru saya pesan sama naik Pak lagi. Udis ya. Oke. Saya pesan sama Pak Kingdom ya. Saya pesan sama Pak Kingdom sedikit Pak. Dalam perkara agama jangan kita tunggu waktu luang, tetapi kita luangkan waktu. Karena kalau kita menunggu waktu luang, kita semua orang sibuk. Tetapi insya Allah dengan perkara agama kita luangkan waktu, maka ada itu. Begitu. Jadi dalam satu hari itu 24 jam. Apa salahnya kita buka saja 3 jam hanya untuk memberitakan kebenaran. Sementara yang lain kita urus perkara dunia. Contoh kalau di dalam Islam hitungan waktu. Satu hari 24 jam. Taruhlah subuh 10 menit, Zuhur 10 menit, Asar 10 menit, Maghrib 10 menit, Isya 10 menit. Disatukan menjadi 50 menit. Tambah zikir dengan doa dengan salawat 10 menit. Disatukan, dibulatkan menjadi 1 jam. Satu hari 24 jam. 1 jam buka untuk hanya perkara agama. 23 jam hanya untuk perkara dunia. Apakah itu kita masih alasan bahwa tidak ada waktu? Sementara dunia ini adalah kata Nabi, ad-dunya majratul akhirat. Dunia ini tempat menanam untuk akhirat. Yang kalian tanam tomat, pasti yang kalian petik nanti tomat. Tidak mungkin tanam tomat, petik terong. Ini ibaratnya sama seperti tidak mungkin yang mati manusia, tapi yang bangkit Tuhan. Yang mati manusia, yang bangkit pasti manusia. Karena sangat tidak mungkin yang mati Supriyadi, yang bangkit Supriyanto. Anak. Bapak mohon pamit dulu. Bapak tidak mau diskak pakai pion lagi. Bapak kabur dulu ya. Tidak serang Paulus, tidak. Saya dari Paulus siap sama. Oke, siap. Oke, Abang. Nanti kita lanjut lagi ya. Hormat, nanti kita lanjut lagi bang. Terima kasih, Pak Ulis. I love you, Pak Ulis. I love you, Bang Loding. I love you. I love you too. I love you too, Mr. Oke, King. God I love bless you you too. all ya. Nanti kita Oke, jumpa lagi sebentar. Thank you all penonton. Terima kasih penonton. Nah, aku ingin menyampaikan kepada penonton di bawah, kalian semoga sehat-sehat selalu. Apabila ada kata-kataku yang salah, aku mohon maaf. Aku berharap kalian selalu sehat, diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hari-hari hidup kita. Terima kasih. Jagalah lisan kita, jagalah perbuatan tangan kita agar kita selalu dijaga oleh Sang Pencipta kita. Aku mohon pamit. Aku takut diskat pakai pion oleh anak muda. Allahu Akbar, hidayah ya Allah. Ya itu teman-temannya. Kalau kalian orang Kristen mau bertanya tentang Al-Quran, silakan kalian bertanya tentang Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Cuma kalian harus tahu bahwa terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran. Dan ketika kalian bertanya Al-Quran, ya sudah kalian buka original teksnya, bukan kalian buka terjemahan. Karena terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran. Begitu, paham ya sampai sini ya teman-temannya. Begitu. Karena orang Islam kalau menjelaskan kitab sucinya itu sangat berhati-hati. Kalau kami menjelaskan kitab suci kami berlandaskan dengan asumsi karangan pribadi kami. Yang memarahi kami itu nanti guru-guru kami. Begitu, kamu menjelaskan Al-Quran ini kok begini. Makanya itu saya selalu minta sama netizen, apabila penjelasan tentang keimanan, penjelasan tentang Al-Quran, penjelasan tentang Islam saya yang keliru, ingatkan saya, koreksi saya, doakan saya, bimbing saya, nasihat saya.
Karena saya butuhkan bimbingan, arahan, dukungan, bukan cacian, makian, atau hinaan. Oke lah teman-teman. Dan berterima kasih juga teman-teman untuk netizen yang sudah bantu. Alhamdulillah kemarin netizen ada bantu saya sedikit buat perbaiki studio saya. Insya Allah kita live seperti biasa. 2 hari saya kemarin tidak live itu karena saya sakit, ya. Ini saja sudah mulai rasa menggigil. Semoga bantu doakan. Semoga doa dari kalian itu bisa membawa kesembuhan kembali buat saya, agar saya bisa diskusi dengan waktu yang sama, ya, dengan durasi yang sama. Loading, mau kamu belajar Al-Quranmu dulu supaya kamu paham artinya. Insya Allah tidak semuanya, tapi insya Allah saya bisa paham Al-Quran, gitu ya. Dan yang patut kalian tahu untuk teman-teman Kristen, musuh kalian bukanlah Al-Quran, tetapi musuh kalian adalah Bibel kalian itu sendiri. Ya, musuh kalian bukanlah Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Barang siapa yang cari petunjuk, maka dia akan diberikan petunjuk. Barang siapa yang mencari kesesatan, maka dia akan diberikan kesesatan oleh Allah. Ya, Allah lebih tahu apa keinginan kita. Allah itu maha tahu, maha mendengar, dan maha melihat. Oke teman-teman, terima kasih. Saya izin undur diri dulu karena saya ada pekerjaan. Dan terima kasih buat netizen yang sudah bersedekah membantu saya untuk buat studio. Terima kasih. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa doakan saya, dukungan buat saya untuk saya safari bulan depan insya Allah, ya, karena saya juga mendapatkan undangan. Kemarin Bang Handi sudah kirim undangan sama saya untuk hadiri milad APII, dan ada yang punya rezeki yang banyak. Kalau kalian bisa datang, kalian datang, karena di sana berkumpul semua guru-guru kita teman-teman. Terima kasih Bang Sugema. Yang berkumpul di sana itu adalah guru-guru kita semua, ya. Kita sowan kepada mereka, kita minta ridho kepada mereka atas ilmu-ilmu mereka yang mereka berikan kepada kita, yang kita lihat dari VT, dari live mereka. Kalau mereka sudah ridho, insya Allah apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi asbab hidayah buat diri kita, buat keluarga kita, dan buat umat seluruh alam. Amin ya Rabbil Alamin. Jangan lupa ya, dukungan buat saya untuk kalian semua, biar Allah mudahkan segala urusannya, karena safari yang kedua ini sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan kita. Terima kasih. Dan ingat, kalau ada yang DM kalian membawa atas nama saya untuk galang donasi, konfirmasi sama saya, itu bukan saya, ya. Karena saya tidak pernah menggalang donasi untuk safari saya, teman-temannya. Kalau mau bantu silakan langsung, kalau tidak usah, karena saya sudah ada yang fasilitas saya untuk safari ini, ya, teman-temannya. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak. Ya, saya izin pamit dulu biar tidak lalai diskusi kita ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nanti malam teman-teman, ya. Semangat semua. Merdeka dan takbir, Allahu Akbar.